Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Bung Rifai Kusumanegara. Bung Rifai, terima kasih untuk waktunya, Bung. Sama-sama. Sebelum saya ingin menanyakan apa langkah hukum yang kemudian akan diambil oleh kuasa hukum Pak Jokowi, saya ingin tunjukkan dulu. Apa tanggapan Anda ketika Roy Suryo CS menyebut bahwa salinan ijazah Pak Jokowi yang diberikan oleh KPU 99,9% palsu? Jadi kalau buat kami sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan. Kenapa? Bukan sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan. Oke. Kenapa? Karena barang ini sudah diambil pada saat penyidikan di Mabes Polri. Atas laporan yang pertama bahkan. Ya. Waktu TPU melaporkan Pak Jokowi atas pemalsuan di Bareskrim, Bareskrim sudah melakukan berbagai penyitaan, termasuk melakukan perbandingan untuk diuji secara lapor. Tidak hanya ijazah asli dibandingkan dengan teman-temannya, tapi juga termasuk semua fotokopi legalisir yang ada di masing-masing KPU. Yang ada di masing-masing Komisi Pemilihan Umum. Baik di Solo, Jakarta maupun pusat. Kenapa? Karena disitulah yang dianggap delik. Bahwa seolah ijazah itu digunakan untuk pencalonan presiden. Sehingga Mabes berkewajiban untuk mengambil itu semua dibandingkan. Kembali lagi saya kebingungan apakah selama ini kalau gelar perkara Pak Roy nggak begitu mendengarkan gelar perkara, saya nggak ngerti ya. Tapi kami yang mengikuti selama ini bahwa memang itu penyelesaian penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Untuk mengecek ijazah ini digunakan sampai kemana saja, seluruh kopinya diambil dan dilakukan perbandingan di lapor. Oke. Karena yang jadi klaim dari Roy Suryo CS adalah ini salinan ijazah ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai capres di tahun 2019. Apakah yang diperiksa itu juga termasuk yang 2014? Pasti. Semuanya? Pasti semuanya. Karena itu yang dilaporkan TPU. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa penyelidikan bisa dihentikan kalau sebuah pelaporan tidak diuji dulu kebenarannya. Ya. Dan alhasil apa? Identik, tidak ada persoalan. Artinya apa? Sejak pencalonan saat dulu kan memang ada ijazahnya. Yang katanya tidak pernah ada ijazahnya, ya nyatanya ada. Dan sekarang dia sedang heboh menceritakan tentang ini. Ini kan terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi memang digunakan. Ada asli, ada barangnya, dan selama ini digunakan untuk pilpres. Oke. Apakah artinya ketika kuasa hukum Jokowi menyebut bahwa salinan ijazah ini merupakan dalam tanda kutip barang lama, artinya Bareskrim tidak akan kembali membuka penyelidikan? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak pasti, udah pasti tidak mungkin. Ketika ada opsi mungkin melakukan gelar perkara khusus kedua, tanggapan Anda? Harus ada sesuatu yang baru. Gelar perkara, penyelidikan yang sudah dihentikan ini kan sempat dibuka atas komplain mereka. Akhirnya ada gelar perkara khusus, dihadirkan Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi 3, Itwasum, Propam. Mereka semua sudah menyaksikan, sudah tahu ini semua gitu. Ya, bahkan ada satu sesi di mana seluruh petugas laboran-laboran itu dikumpulkan, digali, dipertanyakan oleh para peserta gelar. Gitu loh. Jadi udah clear sekali ini gitu loh. Tapi sekarang saya nggak ngerti nih kok ujuk-ujuk ini merasa sesuatu yang baru gitu ya. Dan merasa hebat mendapatkan ini gitu loh. Beberapa waktu yang lalu juga kita tahu, Bung Rifai, sejumlah relawan Jokowi merapatkan barisan dan mendatangi Mabes Polri. Bahkan mendesak Kapolri untuk kemudian memantau proses penyidikan yang kemudian dilakukan di Polda Metro Jaya. Apakah ini juga sejalan dengan kuasa hukum? Yang kemarin agak lama tuh penyelidikan. Ya, makanya di bulan ketiga tuh saya juga agak komplain. Karena untuk menentukan pidana atau tidak itu kan sebenarnya mudah lah. Ya, tapi kalau untuk mengumpulkan barang bukti, ya menentukan tersangka ini memang prosesnya harusnya lebih deep dibanding penyelidikan. Apalagi memang berkali-kali juga kami mendapat arahan dari Pak Jokowi agar proses perkara ini berjalan hati-hati, profesional, ya, dan betul-betul dikaji secara komprehensif. Karena jangan sampai ada orang yang tidak bersalah tapi terseret. Ya, tapi juga jangan sampai orang yang bersalah justru dibebaskan. Ya. Tentunya arahan klien ini kami laksanakan dengan kami juga mencermati semua proses penyidikan karena kami sebagai pelapor kami memiliki hak untuk bisa mengikuti proses ini dan sejauh ini sih kalau kami lihat proses ini masih berjalan sesuai timeline ya. Karena sebelumnya juga sudah bermunculan narasi yang menyebutkan ada kemungkinan penetapan tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pertengahan Oktober ini. Betul demikian? Kalau dilihat timelinenya sepertinya di bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Karena alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa. Tapi teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya. Karena apa? Memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya. Proses perkara berjalan, tapi
Bang Roy CS itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah ya. Nah akhirnya yang jadi sasaran adalah laporan kami yang di Polda. Tapi percayalah, kami juga secara profesional mengawal perkara ini ya, agar bisa berjalan dengan betul-betul sempurna lah. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo, dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens rea-nya, ya, itikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin, Bung Rifai? Kemungkinan di bulan Oktober soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Karena rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak. Termasuk Pak Jokowi? Tidak, gelar ini seperti mungkin nanti ada Komnasan, Ombudsman, Kompolnas, semua akan dilibatkan. Itwasum, Propam, jadi betul-betul ini gelar bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, secara profesi. Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Saudara, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Pak Arianto, kita tahu bahwa polemik ijazah palsu Jokowi, Pak, ini kembali mengemuka. Di satu sisi, Roy Suryo meminta Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian membuka penyelidikan, tetapi di sisi lain, pihak dari relawan Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum, bahkan mentersangkakan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan juga Tiva Tiasuma. Apa yang seharusnya dilakukan polisi, Pak, di tengah polemik ini? Ya, itu menurut saya ini kan kelambatan daripada Polda Metro untuk mengurus kasus Roy Suryo itu ya. Dulu kan dia udah mengatakan naik penyelidikan udah 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah gitu. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih, penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan. Mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan, sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya sudah, hitungannya karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu, udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik, apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan, wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu asli apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi ke estimate saya, ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun ya tuh kalau fakta-fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui.
Apakah kemudian artinya Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti ini? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, ya misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul-muncul kan itu kan? Paling tidak mestinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan. Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Bareskrim. Dilihat, oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi? Diterima tetap untuk dicarikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apakah kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa. Bisa saja? Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik? Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak nyampaikan hasilnya kepada publik ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada publik? Tidak ada kewajiban, Bareskrim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka sih itu. Dan tidak akan ditingkatkan ke tahap penyidikan? Ke tahap penyidikan. Mudah-mudahan Polri ya, cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Yaitu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Rustadi atas waktunya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih atas kehadiran.